Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Nurjana, mahasiswi dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus penyakit proktitis menggunakan metode SOAP. Proktitis adalah peradangan pada dinding usus besar bagian akhir atau rektum. Peradangan ini membuat penderita proktitis merasa perut mules, sakit perut dan dubur, diare, serta BAB berdarah. Proktitis juga merupakan peradangan pada lapisan mukosa rektum yang dapat terjadi secara akut maupun kronis, yang umum terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi dan usia. Kemudian ada patofisiologi proktitis, di mana berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya proktitis yang disebabkan karena adanya virus atau bakteri yang menyebabkan respon imun dalam memfosiatosis dan membasmi benda asing yang masuk sehingga dapat menyebabkan terus berlangsungnya peradangan dalam dinding rektum. Pada permulaan penyakit, timbul edema dan kongesti musoka. Edema dapat mengakibatkan kerapuhan hebat sehingga dapat terjadi peradangan akibat trauma ringan seperti gesekan ringan pada permukaan. Pada penyakit yang kronis dapat menimbulkan terowongan dalam mukosa. Mukosa kemudian terkelupas dan menyisakan daerah tidak bermukosa atau tukak. Tukak mula-mula tersebar dan dangkal terapi, tapi pada stadium yang lebih lanjut, permukaan mukosa yang hilang dapat menjadi luas sehingga mengakibatkan hilangnya jaringan, protein, dan darah dalam jumlah yang banyak. Begitu pula dengan terapi radiasi pada penyakit tertentu. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel mukosa rektum, sehingga terjadi iritasi rektum dan kerusakan syaraf rektum. Kerusakan syaraf di rektum dapat menimbulkan spasme sfinkter otot anal dan rasa ingin defekasi yang mendesak yang tidak dapat dikontrol. Banyak kelainan patologis yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya mengalih pada penyelesaian kasus proktitis. Di sini ada data base pasien pada Bapak Tuan Ahad yang berusia 32 tahun dengan sejarah keluarga ibu berusia 76 tahun menderita DM, ayah 76 tahun sehat, keluarga tidak ada yang menderita kanker atau gangguan hati, usus halus atau usus besar. Datang ke rumah sakit dengan mengalami keluhan diare ada darah, kram pada perut bagian bawah atau malaisia anoreksia, lemas, merasa kurang tenaga atau tidak demam dan tidak nyeri sendi. Diagnosis dokter mengatakan proktitis mild atau proktitis mild. Sosial historinya atau sejarah sosialnya yaitu tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak pernah menerima transfusi darah. Diagnosis dokter mengatakan proktitis mild. Sejarah sosialnya yaitu tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak pernah menerima transfusi darah. Riwayat alerginya yaitu drug reaction history yang lazafin yang dapat menyebabkan penyebab sakit kepala. Kemudian ada riwayat alergi, drug reaction history yaitu lazafin yang menyebabkan sakit kepala. Kemudian riwayat pengobatan yaitu multivitamin 1x1 dengan obat-obatan yang digunakan yaitu oral sulfasalazin sekali sehari dan prednisone 40 mg 1x1 dalam bentuk oral. Penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Subjeknya yaitu diare ada darah, kram pada perut bagian bawah, malaisia anoreksia, lemas, merasa kurang tenaga, tidak demam dan tidak merasakan nyeri sendi. Diagnosis dokter mengatakan proktitis mild. Riwayat historinya yaitu atau riwayat sosialnya yaitu tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tidak pernah menerima transfusi darah. Riwayat pengobatannya yaitu obat-obatan yang digunakan oral sulfasalazin sekali sehari dan prednisone 40 mg 1x1 dalam bentuk oral. Sedangkan pada objeknya yaitu parameter dengan tekanan darah 110/80 mm hidrogerum dengan nadi 70 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius.
Selanjutnya ada tes laboratorium, yang dimana parameter dari sel darah merah yaitu 7,5 kurang lebih 3,5 kali 10 per liter dengan hasil 6,6. Selanjutnya ada kadar sel darah merah atau RBC yaitu dengan nilai normal 4,5 sampai 5,5 kali 10 per liter. Selanjutnya ada hemoglobin dengan nilai normal yaitu 13 sampai 17,5 gram per desiliter dengan hasil 13,8. Selanjutnya ada HCT atau hematokrit yaitu 40 sampai 52%. Kaliumnya yaitu 3,5 sampai 5,5 mg per desiliter dengan hasil 4. Selanjutnya ada LED atau laju endap darah yaitu kurang dari 6 dan kurang dari 10 mm per jam. Selanjutnya ada natrium dengan nilai normalnya yaitu 135 sampai 145 mg per desiliter dengan hasil 135. Selanjutnya ada asesmen dengan problem mediknya yaitu proktitis mil dengan terapi sulfosalazin 1 kali 4 gram per oral dan prednisolen 1 kali 40 mg per oral dengan DRP-nya yaitu P1,2 yaitu efek dari obat tidak optimal. Keterangannya, proktitis akan lebih efektif jika diterapi dengan topikal 5 ECA seperti mezalazin suppositorial. Kemudian P2.1-nya yaitu terjadi reaksi efek samping di mana terjadi reaksi efek samping obat pada pasien yaitu sakit kepala saat menggunakan sulfosalazin. Kemudian ada C2.1 bentuk sediaan obat yang diberikan terlalu tinggi di mana keterangannya yaitu untuk proktitis bentuk sediaan obat yang sesuai sebagai terapi pilihan yaitu utama adalah topikal seperti mazalazin. Kemudian ada C3,2 dengan dosis obat yang diberikan terlalu tinggi juga. Keterangannya yaitu untuk usia ringan atau sedang dosis maksimalnya sulfasalazin per hari adalah 3-4 gram dan diberikan dalam dosis terbagi yaitu 3-4 kali 1 gram. Selanjutnya ada plan. Yang pertama yaitu rekomendasi alasan. Menyarankan untuk menggunakan mesalazine suppositorial dengan 2 kali 500 mg sebagai terapi pilihan utama karena lebih efektif untuk proktitis ringan. Langsung bekerja pada target inflamasi atau rektal dan efek sampingnya yang ditimbulkan lebih ringan dibandingkan oral. Kemudian monitoringnya yaitu efektivitas. Keadaan klinis pasien seperti frekuensi BAB, ada tidaknya darah pada fases, nadi, keadaan lemas, suhu tubuh, dan hemoglobinnya jadi jika keadaannya memburuk. Kemudian efek sampingnya yaitu jarang terjadi pada sediaan topikal, sakit kepala, mual, lemas, abdominal pain. Targetnya yaitu induksi remisi baik secara klinis maupun kolonoskopi. Yang kedua, menghentikan penggunaan prednison kombinasi 5 ACI dengan kortikosteroid atau prednison oral direkomendasikan untuk terapi eksklavasi jika pasien tidak merespon terapi pilihan utama suppositorial mesalazine ataupun terapi alternatif kortikosteroid topikal. Monitoringnya itu yang tidak ada dan targetnya juga tidak ada. Kemudian lanjut di ketiga yaitu untuk mempertahankan remisi disarankan untuk menggunakan mesalazine suppositorial dengan 2 kali 500 mg atau enema 4 gram setiap 3 kali sehari malam hari. Monitoringnya yaitu adanya gejala atau terjadi kekambuhan. Selanjutnya target yaitu tidak terjadi kekambuhan setidaknya dalam 2 tahun. Terima kasih. Itulah tadi penyelesaian kasus dengan metode SOAP pada penyakit proktitis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.